Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin yaitu kitab akidah, dan yang sedang kita pelajari adalah Syarah Usul Salasah, yaitu penjelasan 3 landasan pondasi dari agama kita. Kita telah mempelajari bagian awal dari kitab ini, yaitu penjelasan muallif untuk mempelajari 4 perkara, yaitu al-ilmu, wal amal, wad da'wah, was sabru. Dan ilmu mencakup 3 poin, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian muallif rahimahullahu taala menyebutkan judul yang kedua dari kitab ini, yaitu masih menekankan tentang hal yang wajib diketahui oleh seorang mukmin dan diamalkan, yaitu 3 masalah penting di antara masalah-masalah agama yang wajib diketahui oleh setiap mukmin dan untuk diamalkan. Dan 3 poin ini merupakan bagian terpenting dari agama kita, bagian terpenting dari dinul Islam. Karena tentunya dengan 3 hal ini akan nampak pada seorang mukmin hakikat keimanannya dan keislamannya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'a udkhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Atsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Asalisatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahum walatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, mu'allif yaitu Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Yajibu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah." Bahwasanya wajib atas muslim laki-laki ataupun perempuan. Yani lidzakarin wa unsa, untuk laki-laki atau perempuan. Ta'alluma salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Untuk mempelajari 3 masalah ini dan untuk mengamalkannya. Artinya tidak hanya mengetahui, tidak hanya mempelajari, tetapi mengamalkannya. Nah, 3 masalah ini disebutkan oleh mu'allif. Yang pertama, bahwa Allah yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita, dan Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia, dengan tanpa tujuan, dengan tanpa hikmah. Tapi Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul, mengutus para Nabi. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadanya akan masuk neraka. Jadi poin yang pertama yang disebutkan oleh mu'allif, bahwa mu'allif mengenalkan kepada kita Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita. Lalu menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita bukan hanya untuk hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya untuk makan dan minum, dan bukan hanya untuk menikmati kenikmatan dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang sangat agung, punya tujuan yang sangat agung dari penciptaan manusia, di mana tujuan dari penciptaan manusia telah disebutkan dalam 2 ayat yang agung, yaitu pada surah Az-Zariyat ayat 51, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuannya adalah untuk beribadah. Dan sebagaimana disebutkan dalam surah yang kedua, itu surah Al-Baqarah pada ayat ke-21, "Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Pada 2 ayat itu Allah Ta'ala menjelaskan bahwa hikmah Allah Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan pada ayat yang kedua juga sama, "Wahai manusia,
sembahlah Rabbmu yaitu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan itu ayatnya ya. Jadi ini yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu punya tujuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah pertanyaan di dalam Al-Qur'an, dan ini adalah pertanyaan yang dinamakan dalam istilah para ulama istifham takriri, ingkari takriri. Artinya ingkar, pengingkaran kepada pemahaman yang keliru, dan takriri adalah menetapkan apa yang semestinya. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115-116. Ahasiban nasu, atau ayatnya bukan itu surah apa itu, surah Al-Ankabut ya, ahasiban nasu. Surah yang tadi saya maksud adalah apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu. Apakah kalian menyangka bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian abasa, sia-sia, yani min ghairi amrin wala nahyin wa min ghairi inzalil kutubi wala irsali rusul. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia, artinya tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diutusnya para rasul, dan tanpa diturunkannya apa? Kitab-kitab sebagai panduan hidup manusia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Dalam arti min ghairil hisab, min ghairil jaza, dengan tanpa ada penghitungan dan tidak ada pembalasan. Wa ta'alallahul malikul haq, artinya maka Allah Ta'ala maha suci dari sifat seperti ini. Dalam arti Allah Ta'ala enggak mungkin menciptakan tanpa hikmah, tanpa tujuan, ya, yaitu laib, artinya sendagura Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka tidak ya. Tapi Allah Ta'ala mengutus para rasul, mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab sebagai panduan bagi manusia. Siapa yang mentaatinya akan selamat masuk surga, dan siapa yang maksiat maka dia akan ke neraka. Artinya akan celaka dan ke neraka. Nah, ini usul yang pertama ya. Artinya ini masail penting untuk diketahui. Perinciannya nanti dijelaskan. Sedangkan yang kedua, bahwa mu'allif menjelaskan tatkala manusia mengetahui hikmah dan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan untuk melaksanakan perintah Allah, maka mu'allif mengatakan sesungguhnya Allah tidak ridho kepada hambanya yang menyekutukannya. Allah tidak ridho kepada hambanya yang menyekutukannya. Allah tidak ridho kepada hambanya yang musyrik. Orang-orang yang takarub kepadanya tetapi dia menyekutukannya. Allah tidak ridho. Sebagaimana hubungan dengan poin pertama, Allah pun tidak ridho ada orang yang beribadah kepadanya tanpa dengan syariatnya, tanpa dengan tuntunan Rasulnya. Jadi Allah tidak ridho ada orang yang menyekutukannya, sebagaimana Allah pun tidak ridho
ada orang yang beribadah kepadanya dengan akal. Tapi wajib beribadah kepada Allah dengan tuntunan Rasulnya, dengan tuntunan para nabinya, dengan tuntunan wahyu yang diturunkannya, yaitu kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi. Dan bagi kita adalah Al-Quran. Yang ketiga, kita mengetahui bahwa penduduk bumi ini ada ahlul haq, ada ahlul batil. Ada ahlul tauhid, ada ahlul ta'ah. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu apa? Ahlul ma'asi, ahlul bidah, wa ahlul syirki, wal kufar. Jadi penduduk bumi ini dengan apa yang tadi dijelaskan ada dua kelompok. Ada mereka yang beriman, ada yang muslim, mereka bertauhid, mereka mentaati Rasulnya, mereka melakukan taat. Ya, ini adalah satu kelompok. Ini yang dinamakan dengan auliaullah, wali-wali Allah. Jadi penduduk ini ada yang dinamakan auliaullah. Manhum auliaullah? Al-mu'minun, al-muslimun, al-muwahhidun, ahli sunnah, al-muti'un, ahlu ta'ah. Ma'a ikhtilafi darajatihim. Jadi ada wali Allah penduduk bumi ini. Siapa wali Allah? Ya, wali Allah itu orang beriman, artinya orang muslim, ahlu tauhid, ahlu ta'ah, ahlu sunnah. Maka ini dinamakan auliaullah, wali-wali Allah. Dan kita pun mengetahui wali-wali Allah ini berderajat, artinya bertingkat-tingkat. Sebagaimana pembagian yang ada dalam Quran, yaitu as-sabiqun as-sabiqun, al-muqtasid, zalimul li nafsih. Dan wali-wali Allah ini secara globalnya ada 3 kelompok besar wali Allah. Yang pertama yang dinamakan dengan as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang yang selalu terdahulu dalam setiap kebaikan, bersegera kepada setiap kebaikan. Mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan yang mustahabat, menjauhi yang makruhat. Bahkan mereka juga tidak mubalaghah fil mubahat, orang yang tidak berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh. Maka ini yang dinamakan as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannati na'im, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ala sururi maudunah, dan sebutkan pahala-pahalanya. Yang kedua adalah muqtasid, orang yang pertengahan, yaitu orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Tapi mereka kurang dari sisi melaksanakan mustahabat. Ya, tidak begitu perhatian dengan yang makruhat. Artinya mereka muqtasid, pertengahan. Atau dikenal juga dengan ashabul yamin. Nah, yang ketiga dikenal dengan zalimul li nafsih, orang yang mendolimi dirinya. Alladzina qad irtakabu bi maharimillah wa qad fa'alu min ba'dil ma'asi. Mereka terkadang melanggar apa yang dilarang Allah. Mereka melakukan maksiat. Di lain-lain waktu, artinya sebagian kehidupannya melakukan maksiat. Wa qad taraka ba'da al-awamir, terkadang ia meninggalkan apa yang diperintah, maka ini dinamakan zalimul li nafsih. Wa hum wa'aduna binnar, mereka orang yang diancam dengan api neraka, tahta masyiatillah, yakni in mata walam yakni yatub fahum tahta masyiatillah mu'aduna binnar. Nah, orang-orang yang mereka itu melaksanakan maksiat,
mereka berada dengan ancaman di bawah masya Allah, berada di bawah kehendak Allah, dan mereka diancam dengan api neraka. Jika Allah Ta'ala mengampuninya mungkin tidak masuk neraka, jika Allah Ta'ala tidak mengampuninya maka dia akan ke neraka. Ya, apabila mati sebelum bertaubat maka mereka diancam dengan api neraka. Dan ini yang dinamakan awliyaullah. Yang kedua, penduduk bumi ini ada yang dinamakan dengan awliya syaitan, yaitu wali-wali syaitan. Wa awliya syaitan manhum al-kuffar wal musyrikun wa ahlul bidah wa ahlul ma'asi. Wa awliya syaitan aidan darajat. Yang kedua adalah wali-wali syaitan. Artinya orang-orang yang berloyalitas kepada syaitan, kepada iblis. Siapa mereka? Ya, zu'ama'uhum, artinya zu'ama yang dimaksud di sini adalah tokoh-tokohnya gitu ya. Tokoh-tokoh wali syaitan siapa? Al-kuffar, orang-orang kafir. Al-musyrikun, orang-orang musyrik. Al-munafiqun, orang-orang munafik. Dan setelah itu ahlul maksiat, dia yamilu ala mada ala awamiri syaitan. Dan ahlu maksiat terkadang dia mengikuti jejak perintah syaitan. Ya. Orang yang membunuh, orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang melakukan maksiat, maka dia berwala kepada syaitan, tapi walanya dia tidak wala sempurna. Tapi wala dalam arti mengekor, mengikuti jejak syaitan. Maka dalam ayat kan jelas, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti jejak langkah apa? Syaitan. Menunjukkan syaitan itu banyak perbuatan-perbuatannya yang mungkin diikuti oleh sebagian dari ahlul iman. Diikuti oleh badu ahlul iman. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, tatkala kita tahu bahwa penduduk bumi ada wali Allah, ada wali syaitan. Nah, maka wali-wali Allah itu tidak boleh berwala kepada syaitan, tidak boleh berwala kepada iblis, dan tidak boleh berwala kepada bala tentaranya. Jadi orang beriman mesti dalam dirinya ada wala dan dalam dirinya ada bara. Ya, wala nanti akan diperinci tentunya di sini, artinya adalah al-mahabbah wan nusrah. Wala sederhananya adalah cinta dan menolong. Jadi ketika orang dikatakan berwala, dalam bahasa Indonesianya adalah berloyalitas, yang artinya adalah mencintai dan mendukung, menolong. Ya. Cinta ini digambarkan dengan apa? Ya, seperti kita membantu, mengucapkan salam, bersenyum, ya. Maka itu semuanya bentuk wala. Menasehati, menolong, membantu, mengucapkan salam, menjawab salam, menengok ketika dia sakit, membantu ketika dia membutuhkan, maka ini adalah bentuk mahabbah wala. Bara artinya adalah al-bugdu. Al-bugdu. Al-bara yani bimana al-bugdu. Watarku artinya adalah benci dan meninggalkan. Jadi benci dan meninggalkan. Ya, maka itu adalah bara. Nah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini dikatakan anna man wahadallaha wa ata'ar rasula fala yajuzu lahu muwalata man hadallaha wa rasulah. Siapa yang dia masuk Islam dengan cara dia mentauhidkan Allah dan mentaati Rasul,
Maka orang yang mentaati Rasul, orang yang beriman kepada Rasul, orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mentauhidkan Allah, maka dia wajib barok kepada orang yang tidak masuk Islam. Barok kepada orang yang maksiat kepada Allah. Barok kepada orang yang melampaui batasan Allah dan Rasulnya. Dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ya. Tapi orang mukmin tidak boleh wala kepada batil. Wa ahluhu. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah mencintai iman. Allah mencintai tauhid. Allah mencintai taat. Allah mencintai sunnah. Yani hadhihi al-ba'ah. Allah mencintai iman. Allah mencintai tauhid. Allah mencintai taat. Allah mencintai sunnah. Artinya yang melaksanakan sunnah. Dan Allah membenci kebalikannya. Yaitu apa? Al-kufra wasyirka wal maksiyah wal bidah. Allah membenci 4 perkara lawannya. Yaitu apa? Membenci kufur, membenci syirik, membenci maksiat, dan membenci bidah. Wal mu'min yan bagi alaihi an yuhibba ma yuhibbuhullah wa yabghadu ma yabghaduhullah. Wa hadza ma yusamma indal ulama au yani inda syariah yani urul iman. Orang mukmin wajib mencintai apa yang dicintai Allah dan wajib dia untuk membenci apa yang dibenci Allah. La yatahaqqaqul iman illa bi amrayni. Yani la yatahaqqaqul iman illa bi amrayni. Yakni an yuhibba ma yuhibbuhullah wa yabghadu ma yabghaduhullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wurul imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Ini sangat urgen poin yang ketiga. Bahwa iman tidak diakui keimanan seseorang dan seseorang tidak dianggap mukmin yang hakiki sehingga berkumpul 2 poin ini. Yaitu apa? Mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Nabi SAW mengatakan simpul iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tadi dikatakan di antaranya Allah mencintai 4 perkara. Mencintai iman, mencintai tauhid, mencintai taat, dan mencintai sunnah. Wajib bagi setiap kita untuk mencintai iman dan mencintai pelakunya. Wajib kita untuk mencintai tauhid dan mencintai pelakunya. Wajib kita mencintai taat dan mencintai pelakunya. Wajib kita mencintai sunnah dan pelakunya. Artinya apa? Orang mukmin mesti mencintai orang yang beriman. Orang mukmin mesti mencintai orang yang bertauhid. Orang mukmin mesti mencintai ahli sunnah. Orang mukmin mesti mencintai ahlu ta'ah. Sebagaimana orang mukmin wajib membenci apa yang dibenci Allah. Allah membenci 4 perkara di antaranya, yaitu yang tadi lawannya, membenci kufur, membenci musyrik, membenci maksiat, membenci bid'ah. Maka orang mukmin wajib membenci kekufuran, wajib membenci kesyirikan, wajib membenci maksiat, wajib membenci bid'ah. Seorang mukmin tidak diakui keimanannya sehingga dia membenci 4 perkara ini. Ya, dan ini adalah sebuah konsekuensi. Dan perinciannya akan kita jelaskan setelah ini. Tapi ini yang dimaksud 3 perkara. Nah, sekarang kita masuk dari perincian pertama. Qala i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala jama'a amrayni fi ta'limihi wa fi tadrisihi wa fi da'watihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menggabungkan 2 perkara penting dalam cara beliau mengajar
dan dalam cara beliau berdakwah. Yang pertama, beliau menunjukkan begitu besar perhatiannya kepada kaum muslimin, di mana beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Menunjukkan beliau sangat ingin kaum muslimin mengetahui dan bukan hanya menyampaikan sesuatu yang tidak berarti di sini, tapi menyampaikan sesuatu yang sangat berarti karena menggunakan redaksi ketahuilah. Dan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau adalah ilmu yang hukumnya fardu ain, bukan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi ilmu yang beliau paparkan di sini, jelaskan di sini adalah fardu ain. Wajib setiap mukmin untuk tahu. Ya. Di sini menunjukkan inayah syekh bitulabihi au bitalamidihi. Perhatian syekh dengan muridnya. Dan di sini menunjukkan bahwa menyampaikan ilmu bukan sekedar transfer ilmu, tetapi mengajar punya tujuan bagaimana memahamkan ilmu. Karena perlu diketahui ya, al ilmu huwal fahmu. Ilmu adalah pemahaman, bukan sekedar sesuatu yang lewat dalam pemahaman kita, bukan sesuatu yang lewat di kepala kita, bukan sesuatu yang lewat dan sekedar pengetahuan. Ilmu itu sesuatu yang harus diketahui dan dikuasai gitu. Kemudian beliau menggunakan rahimakallah. Di sini menunjukkan apa? Rahmatus syekh, kasih sayang syekh dengan muridnya dan kepada orang-orang yang didakwahinya. Sesuatu yang sering kita lupa adalah berdoa kepada orang yang kita nasihati, berdoa kepada orang yang kita ajari, berdoa kepada orang yang kita dakwahi. Kenapa kita mesti berdoa? Karena yang memiliki hidayah adalah Allah. Yang mentakdirkan seseorang adalah mendapatkan hidayah adalah Allah. Lihat baginda Rasulullah SAW ketika datang ke Taif, yang didoakan bukan sekedar yang masih hidup. Maaf, beliau tidak mendoakan hanya orang yang udah hidup, tapi beliau mendoakan manusia-manusia yang masih ada di sulbi-sulbi mereka. Ketika malaikat penjaga gunung itu menawarkan, wahai Muhammad, mau aku tolong enggak katanya. Mereka aku tenggelamkan dengan kedua gunung ini, atau salah satu gunungnya aku untuk mendiban mereka, menenggelamkan mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan, lah, aku tidak ingin itu. Apa kata beliau? La Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'ah. Semoga Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah. Jadi yang masih di sulbi, belum ada di rahim, masih di sulbi. Di mana air mani kita tahu keluar dari sulbi. Nabi SAW mendoakan. Dan contoh yang kedua, Nabi SAW mendoakan seorang pemuda yang masih gagah perkasa yang dia minta izin untuk berzina. Ya Muhammad idzan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Setelah dinasehati didoakan. Setelah berajak dialog didoakan. Apa kata beliau doanya? Doanya 3. Allahumma gfir danbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya katanya. Termasuk dosa niatnya, dosa perencanaannya, dosa itigatnya ingin jadi pezina. Kemudian apa? Ya Allah, sucikan hatinya. Jangan sampai ada mail, ada condong kepada maksiat. Didoakan. Didoakan. Kemudian apa? Ya Allah, jaga faradnya.
Dan ini para bapak, para ibu, terutama mungkin para ibu, dalam bahasa Sunda jangan sampai kacaletot doa tuh ya. Jangan sampai keliru kalimat ketika mendoakan anak. Ya. Karena bagian yang terbesar anak itu soleh, soleha adalah doa kita. Doa. Sampai Nabi SAW ketika menyaksikan kematian Abu Salamah, yang setelah itu Ummu Salamahnya dinikah sama Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, La taquluna ila khayra, fa innal malaikata tu'aminunakum. Nabi SAW mengatakan jangan sekali-kali berkata kecuali yang baik. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sekali-kali berkata buruk kepada anak. Bahkan mungkin mengatakan kalimat-kalimat yang walaupun itu kena kemarahan. Dasar kamu begini, dasar kamu seperti ini. Nah itu tidak boleh. Karena setiap ucapan kita ada yang mengaminkan, siapa para malaikat yang di dekat kita. Nah, dan Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan apa? I'lam rahimakallah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalasi hadhil masail. Bahwasanya wajib atas setiap mukmin laki-laki dan perempuan untuk mengetahui dan mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Lihat di sini kalimatnya ala kulli muslimin wa muslimah. Kenapa beliau sampai mengatakan ala kulli muslimin wa muslimah? Karena memang ada masalah yang wajib bagi laki-laki, tidak wajib untuk perempuan. Ya. Seperti apa? Wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Pertama, sholat berjamaah. Tidak wajib bagi perempuan. Wajib bagi apa? Laki-laki. Berjihad, menenteng senjata. Wajib bagi laki-laki dan tidak wajib apa? Bagi perempuan. Ya. Tapi beliau mengingatkan bahwa ini umum. Lidzakarin wa unsa. Untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengecualian. Wajib. Ta'allum artinya Bu, Pak, dan teman-teman yang saya hormati, jangan belajar dari buku gitu. Dan jangan juga belajar semata-mata mungkin dari WhatsApp atau semisalnya. Kata-kata ta'allum ay min lisanil ulama, min lisanil alim. Yang dimaksud belajar berarti harus punya guru. Karena tidak dikatakan belajar kalau tanpa guru. Artinya mesti punya guru. Punya yang mengajari kita, punya yang membimbing kita. Karena dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ta'alluma. Ta'allum bisyuyuh, bil ulama, yaitu dengan syekh dan ulama. Dan ini sangat penting sekali. Sehingga para ulama kita mengatakan, barang siapa yang membaca yang belajar Quran dari mushaf, maka mesti akan banyak salah bacanya. Dan barang siapa yang belajar dari butunul kutub, maka dimungkinkan banyak sesatnya. Jadi kalau antum baca Quran sendiri, tidak ada guru yang mengilqa, yang mentasmi ya dari ahli qiraah, maka pasti banyak salahnya. Tidak belajar tajwidnya, tidak belajar ini. Sekedar contoh yang sederhana kan, kalau kita belajar bahasa Arab, tidak belajar qiraatul Quran, ya bacanya apa? Alif lam mim, alif lam ra. Kalau menurut ejaan bahasa kan alama, alaro kan itu bacanya. Tapi kata guru tajwid ya alif lam mim bacanya, alif lam ra, kaf ha ya ain shad gitu kan. Panjangnya sekian, ininya sekian, ini baca sekian. Ya, huruf ini masuk dengan huruf ini, namanya iklab, namanya idgham, namanya ikhfa dan sebagainya. Itu perlu guru. Ya, tidak hanya belajar bahasa Arab. Bahkan banyak orang Arab yang tidak bisa baca Quran. Mereka ami, tidak bisa baca apa Quran. Walaupun apa orang Arab. Ya, ketika dulu saya pergi ke Yaman, ya itu naik ya dari Son'a ke Syekh Mukbil, itu jauh sekali ke So'dah itu. Perjalanan dari Jakarta Surabaya ya. Jauh. Tapi jalannya liku-liku dan di lembah-lembah dan di tebing-tebing gitu ya.
Ya kalau sekali mungkin dianggap rekreasi, tapi kalau setiap hari bisa menjemukan ya. Karena tidak ada keindahan seperti di sini gitu ya. Nah, suatu ketika ada kakek-kakek umur-umur ya sekitar 60-70 itu muji saya suruh baca Quran. Baca Quran, Iqra. Dia baca. Karena dia menunjukkan ajanib orang ajam Indonesia mungkin nggak tahu. Saya baca Quran. Baca. Dia takjub ya. Bukan saya bagus bacaannya, bukan. Tapi orang ajanib dia bisa baca Quran. Saya baca. Kemudian setelah itu ada syekh yang melihat saya wudu karena saya baru datang. Wudunya dengan wudu sunnah. Ya, karena saya udah belajar wudu sunnah. Dia kaget juga, oh wudunya wudu sunnah katanya. Dia ngasih hadiah sama saya. Ya. Artinya apa? Semua dengan belajar. Tidak ada dengan tanpa apa? Belajar. Dan ini perkara yang sangat penting disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Qala salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Nah, yang ketiga Syekh memberikan peringatan belajar bukan untuk tahu, tapi belajar untuk berbuat. Ya. Ya. Di dunia hari ini ahli pendidikan menyebutkan ya, ini apa? 4 standar pendidikan yang disepakati di UNESCO. Apa katanya? Learning to do, learning to know, learning to be together. Apa? Belajar untuk tahu itu tidak ada gunanya. Tapi mesti derajat yang kedua apa? Belajar untuk berbuat. Ya. Yang ketiga apa? Belajar untuk menjadi diri sendiri dan belajar untuk bekerja sama. Itu adalah di dunia pendidikan. Yang itu mungkin menyangka bahwa itu adalah orang lain yang bikin, tapi Islam demikian. Ya. Saya berikan contoh ya dengan poin 4 tadi. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini mesti diajarkan oleh para ibu ke anak ya. Oleh ibu-ibu ke anak. Karena kajian ini kan yang membawakannya ibu-ibu nih. Ya. Belajar itu bukan untuk tahu. Bukan sekedar untuk tahu. Orang yang belajar agama hanya untuk tahu, itu lebih celaka daripada orang yang tidak tahu. Ya. Ada orang ditanya, Pak Ustadz, apa hukumnya memakai jilbab? Ikhtilaf para ulama. Insya Allah tahu. Tapi hanya tahu menyebutkan istilah para ulama. Ustadz, apa hukumnya sholat berjamaah? Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan syarat sahnya sholat seperti Imam Ibnu Hazm. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Ini jumhur ulama. Ada yang mengatakan wajib seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ibnu dan yang lainnya. Udah aja begitu. Dia mungkin bisa terkenal di mimbar-mimbar, dia bisa bisa menjadi narasumber, bisa menjadi guru fikih, guru syariat di sebuah perguruan tinggi. Tapi dia tidak akan ada berkahnya. Tidak akan membangun manusia, dan juga dia juga tidak akan menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Kalau dia bukan orang yang melakukan. Ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW menjelaskan, innama akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillun. Al-a'immata al-mudillin. Nabi SAW mengatakan di antara perkara yang paling aku takuti atas kalian adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya, siapa? Al-umara wal ulama. Yaitu para umara dengan ulama. Lalu siapa yang dinamakan pemimpin yang menyesatkan itu? Ya. Bahkan para ulama mengatakan orang yang memiliki kekuatan itu di bawah bahayanya ketimbang orang alim yang menyesatkan. Jadi orang yang punya kekuatan yang menyesatkan dari sisi bahayanya itu di bawah daripada orang yang berilmu yang menyesatkan.
Nah, lalu kita ditanya, yang seperti apakah yang dinamakan orang yang berilmu tapi menyesatkan? Yang dinamakan du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke jurang api neraka. Nah, para ulama mengatakan ada 3 katanya. Yang pertama, al-alim alladzi la ya'malu bi ilmihi. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Kalau ada 1000 orang awam melihat orang alim dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Ada orang alim ahli tafsir tapi anaknya atau istrinya tidak berjilbab umpamanya. Walaupun mungkin ini adalah bagian orang yang kedua dari dia. Maka akan menjadi contoh bagi publik. Karena dia adalah public figure. Ya. Oh ternyata ya dia juga nggak apa-apa ya, ke anaknya biasa-biasa saja gitu kan. Ya. Sekarang ada seorang alim, kiai, ajengan, ustadz selalu menyampaikan tentang keutamaan 10 bulan Dzulhijjah. Tapi tidak pernah diketahui kalau dia berkurban. Wah pakai gitara katanya itu. Orang alim juga enggak. Ya pasti. Sekarang umpamanya apa? Sunnah ya. Orang menjaga jenggot. Kemudian celana di atas mata kaki. Tapi ketika tidak diamalkan oleh orang yang berilmu. Oleh orang yang alim. Maka akan menganggap orang-orang yang melakukan, wah ini berlebih lah katanya. Orang alim juga biasa-biasa saja kan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-alimu alladzi la yunkirul batila wa la yunkiru munkara. Al-alimu sakit. Yaitu orang alim yang tidak mengingkari kemungkaran, yang tidak mengingkari kebatilan. As-sakit, orang alim yang diam. Ketika orang-orang yang berilmu atau yang dinisbatkan ilmu, mungkin hari ini orang-orang yang punya gelar dengan gelar-gelar dari disiplin ilmu, profesor, doktor, MA, LC atau apa saja, SAG atau apa ya, semua gelar. Yang dia dinisbatkan kepada sebuah ilmu, din. Tapi ketika dia tidak mengingkari semua kemungkaran yang ada, diam, tidak peduli dengan kemungkaran-kemungkaran, maka ini akan membahayakan orang awam. Maka dikatakan ini adalah asyaitun syakit, bagaikan iblis, syaitan yang bisu. Ya, dan ini bahaya. Yang ketiga, ini paling bahaya. Al-alim alladzi yataqawwal bil batil. Yang ketiga ini paling bahaya. Bahkan dikatakan oleh para ulama ad-darru minad dajjal. Ini akan lebih berbahaya daripada dajjal yang dimaksud asyratus sa'ah. Yang bertuliskan di jidatnya adalah kafara. Yang matanya picak, yang rambutnya ikal, badannya pernekel. Pernek bentut busekal, artinya kekar gitu. Itu bahasa Sunda. Dia akan lebih berbahaya fitnahnya. Yaitu siapa? Orang-orang yang alim yang berbicara batil. Jadi orang-orang alim yang ngomong tapi dengan batil. Mengeluarkan statement-statement, mengeluarkan propaganda, munculkan mustalahat, istilah-istilah baru tentang agama, memunculkan kalimat-kalimat. Dan muncul ada di mana? Ada di media ya, ada di televisi, ada di ini. Dan sangat berbahaya apabila kolaboratif di antara dua yang dinamakan
a'immah. Dan jika menyatu di antara dua kekuatan ini, maka itu akan menyesatkan manusia. Seperti apa yang menimpa di zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sejumlah pemimpin, siapa saja, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim billah, Al-Wathiq. Seorang pemimpin yang beraliansi pemahaman Mu'tazilah dengan seorang tokoh Mu'tazilah menyatu. Namanya siapa? Ibnu Abi Du'ab. Yang dengan sebabnya terbunuh sejumlah para ulama. Ulama yang sangat terkenal adalah Muhammad ibnu Nuh. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dipenjara, disiksa, tapi selamat sampai beliau itu ya berakhir kehidupannya. Tidak dipenjara, meninggal dunianya Imam Ahmad ketika fitnah itu. Tapi ketika kekuasaan dengan kedolimannya, orang yang berkuasa dengan kedolimannya, kemudian didukung oleh pemimpin dengan orang-orang alim yang dinamakan ulama su, maka menjadi satu kekuatan. Dan di dalam hadis kaum muslimin, teman-teman yang saya hormati, ingat ya, bahwa Nabi SAW mengatakan sonfani min ahlin nar. Ada dua kelompok orang yang merupakan penghuni neraka. Kelompok yang pertama siapa? Dikatakan adalah orang-orang yang memukul orang-orang dengan cara zalim atas instruksi orang yang berkuasa. Nah, ini akan masuk hakim-hakim, penyidik-penyidik ya, yang disuruh menangkap orang, yang disuruh menyebloskan orang ke penjara dengan atas perintah pemimpin yang zalim kepada manusia-manusia yang manusia-manusia yang tidak berdosa. Maka mereka dikatakan sompani min ahlin nar. Yang Nabi SAW mengatakan, aku tidak melihat manusia yang paling jelek dari penghuni neraka kecuali dia. Ini sompani min ahlin nar. Siapa aja di dunia ini dari masa ke masa. Yaitu orang yang disuruh membunuh, mendera, menyiksa, mendolimi manusia yang lain atas kekuasaan pemimpinnya. Siapa yang nggak tahu, itu mah dari masa ke masa ya. Ada dari masa Hajjaj ibnu Yusuf ya. Ila yaumina hadza, sampai hari ini, bahkan nanti hari kiamat, sampai nanti datang Imam Mahdi. Yang kedua adalah kasiyatun ariyat. Yang kedua adalah kasiyatun ariyat. Siapa kasiyatun ariyat ini? Yaitu orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Dan ini banyak macamnya, Pak. Jangan hanya dihitungkan kepada wanita hadis ini, karena di riwayat yang lain bukan hanya wanita. Ya. Siapa kasiyatun ariyat itu? Maksudnya adalah poin ini, makanya saya bawakan ini. Yaitu apa? Orang yang merebelkan ilmu tapi tidak ada amal. Yaitu apa? Yang di dunia dianggap berilmu, tapi mereka tidak punya apa-apa nanti yaumul qiyamah. Mereka dikatakan kasiyatun ariyat. Itu siapa? Orang yang berlabelkan ilmu tapi tidak beramal. Mereka tidak punya timbangan kebaikan yang akan ditimbang nanti yaumul qiyamah. Kenapa? Karena dia tidak beramal. Maka dinamakan kasiyatun ariyat. Yang kedua, kasiyatun ariyat adalah termasuk orang-orang yang hari ini dibanggakan manusia, yaitu dengan hartanya. Tapi mereka tidak bersedekah. Mereka serba diberikan kecukupan di dunia ini. Tapi nanti yaumul qiyamah dia akan menjadi orang yang miskin. Kenapa? Karena semua hartanya akan menyiksa dirinya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junuhum wa duhuruhum. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beri, katanya, kabar ancaman. Ketika emas dan perak itu dipanaskan di api neraka, kemudian akan disetrikakan ke apanya?
ke jidatnya, ke punggungnya, dan ke lambungnya. Seraya dikatakan, rasakan apa yang kau simpan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, siapa yang dimaksud kasiyatun ariyat? Dikatakan diantaranya adalah wanita-wanita yang berada pada suami yang soleh. Jadi wanita-wanita yang ada pada suami yang soleh. Dia tertutup auratnya, dia tertutup keaibannya. Kenapa? Karena di bawah suami yang soleh. Tapi dia tidak beramal soleh. Maka juga tidak berarti nanti kasiyatun ariyat. Dan yang terakhir yang sesuai dengan makna riwayat tertentu. Di riwayat yang lain, siapa kasiyatun ariyat? Dikatakan mumilat ma'ilat. Yaitu wanita yang memakai pakaian tapi transparan, tipis. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi membentuk lekuk tubuhnya. Maka dikatakan kasiyatun ariyat. Yang dikatakan di situ ma'ilat mumilat, yaitu lenggak-lenggok, kemudian bergoyang, menggoda laki-laki ketika dia keluar huruj, yang dinamakan wanita-wanita yang tabarruj. Jadi para umat yang dirahmati Allah Ta'ala, yang merupakan penghuni neraka adalah wanita. Yang disebutkan di dalam hadis, yaitu apa? Kasiyatun ariyat. Yaitu yang berpakaian tapi tipis pakaiannya. Yang memakai jilbab, bahkan sekarang banyak wanita yang memakai jilbab. Tapi badannya kelihatan aduhainya gitu ya. Dan itu dinamakan kasiyatun ariyat. Sanpani min ahlina. Kemudian siapa? Yaitu wanita yang ketika berjalan dia berlenggak-lenggok, bergoyang, menggoda kaum lelaki. Sehingga timbulnya perzinahan. Dan disebutkan dalam ujung hadis itu, wanita-wanita yang nanti memakai sanggul-sanggul. Ya, di kepalanya memakai sambung rambut ya. Ya. Maka itu dikatakan min ahlin nar. Nah, tapi bagian terpenting di sini yang kita masukkan dalam bab ini adalah orang-orang yang dia berilmu tapi tidak beramal. Maka itu termasuk kasiyatun ariyat. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan ta'alluma salasi hadhil masail wal amalu bihinna, dan beramal dengannya. Ya. Al-ula yang pertama, annallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Kemudian menyebutkan surah Al-Muzammil ayat 15 ayat 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadna ahda wabila. Nah, perhatikan di sini beberapa poin. Pertama, anallaha khalaqana wa razaqana. Bahwa Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Ya. Walan yamtukna hamala. Dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi Allah mengutus Rasul. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepadanya maka dia akan masuk neraka. Di sini ada 4 pakroh. Jadi di sini ada 4 poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Pertama, Syekh mengatakan, menjelaskan Allah yang mencipta kita dan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah wal khaliqu war razik. Allah pencipta dan Allah pemberi rezeki. Nah, perhatikan. Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai pemberi rezeki. Sesungguhnya manusia mengetahui dengan dalil akli, walaupun tidak ada dalil nakli. Jadi akal yang sehat, akal yang lurus akan mengakui bahwa pencipta adalah Allah. Jadi pencipta adalah Allah.
Akal mengatakan sebuah kaidah, ma min maujudin ila min wajid. Tidak ada yang ada kecuali mesti ada yang mengadakannya. Itu kata akal. Oleh sebab itu lihat dalam surah At-Tur ayat 35. Dari surah At-Tur ayat 35. Ini dalil aklinya. Ya, dalam kitab syarahnya ada di situ, cuma mungkin saya tidak membacakan kitab, artinya tidak membacakan syarah seperti membacakan syarahnya. Tapi yang dijelaskan saya ada di situ, tinggal lihat aja. Dibaca semua ya. Di situ kan ada dalil akli gitu ya. Dalil akli. Nah, Syekh Muhammad Utsaimin juga membawakan ayat ini. Perhatikan. Di sini ada 3 muqaddimah, tapi disebutkan 2 muqaddimah. Dalam arti secara akal sehat, tidak lepas dari 3 kenyataan. Ya. Ayatnya, am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Yang satunya tidak disebutkan. Allah berfirman, apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Artinya, apakah bisa sesuatu itu jadi tanpa ada yang menjadikannya? Apakah mungkin sesuatu ada tanpa penciptanya? Atau apakah mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri? Jadi mungkinkah sesuatu jadi sendirinya? Mungkinkah sesuatu menciptakan dirinya sendiri? Akal akan menolak kalau sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana yang tidak ada menciptakan? Maka tidak mungkin. Ini ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Dan tidak mungkin juga sesuatu muncul sendirinya tanpa apa? Ada yang menciptakannya. Maka manusia mesti menerima poin ketiga, yaitu apa? Semuanya ada apa? Penciptanya. Jadi semuanya ada penciptanya. Kalau ada 2 pertanyaan, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Dan ini waswas syaitan. Terkadang mungkin syaitan membisikkan kita. Maka jawabannya sederhana, kita berbicara makhluk bukan berbicara pencipta. Karena yang kita bicarakan apa? Makhluk. Jadi kalau berbicara tentang pencipta itu salah muqaddimahnya. Karena yang kita bicarakan adalah apa? Makhluk. Seperti ketika ada orang berkata, innallaha bikulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu kepada segala sesuatu. Ada orang bertanya, mungkinkah Allah bisa menciptakan makhluk yang lebih besar darinya? Jadi ada orang berkata, mungkinkah Allah Ta'ala berkuasa untuk menciptakan makhluk yang lebih besar darinya? Jawabannya apa? Sederhana, ini pertanyaannya keliru gitu. Maka tidak ada jawabannya. Kalau pertanyaannya keliru, tidak ada apa? Jawabannya. Lalu apa? Jawaban yang sederhananya kita katakan bahwa ya, yang dibicarakan adalah makhluk. Dan tidak mungkin secara akal ada makhluk yang lebih besar dari penciptanya. Ya, tidak akan ada makhluk yang lebih besar dari penciptanya. Ya, itu adalah akli sejak dari apa? Dari akal. Nah, maka manusia sesungguhnya kalau tidak ada penyimpangan fitrah,
dan tidak ada perusakan akal akan menyatakan bahwa sang pencipta adalah Allah. Meyakini adanya pencipta yaitu Allah. Dan bagi kita dianjurkan untuk berdalil dengan akal. Dengan syarat yang tidak bertentangan dengan dalil. Tapi akal yang sehat, akal yang lurus digunakan. Saya akan berikan beberapa contoh tentang dalil akli dalam kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz tentunya harus cerdas menggunakan dalil akli. Seorang bapak, seorang ibu dengan anaknya. Coba renungkan beberapa poin yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dalil akli. Contoh ya, ketika ada sahabat yang mengatakan penyakit menular, yaitu mengatakan unta ini menular dari unta yang satu. Maka Nabi SAW bertanya, dan ini dalil akli supaya membetulkan cara berpikir. Beliau bertanya, kalau begitu unta yang pertama dari mana? Jadi unta yang pertama sakit dari mana? Kalau dikatakan penyakit semuanya apa? Menular. Yang diinginkan oleh Nabi SAW bukan mengingkari adanya penyakit menular. Tapi yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk membetulkan satu pemahaman bahwa penyakit bukan datang dari Allah. Datang dari Allah tapi menular gitu. Paham nggak? Ya kalau Allah udah menciptakan dalam satu ini bisa menular, ya bisa. Karena itu makul. Tapi kalau mengatakan bahwa awal penyakit adalah menular, itu yang salah. Maka Nabi SAW bertanya, kalau begitu yang pertama dari mana? Sehingga mengakui bahwa datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan ini thariqah tafakkur, thariqah tadakkur. Kedua, ada seseorang sahabat menuduh istrinya berzina. Kenapa? Tiba-tiba kok ada anak yang kulitnya hitam katanya. Saya putih, istri saya juga putih. Ini dari mana anaknya kok hitam? Dia menyangka istrinya berzina. Mungkin ini katanya anak sebelah gitu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kamu pernah melihat unta-unta? Ada unta yang putih tiba-tiba anaknya coklat. Kenapa? Oh ini nenek moyangnya ada yang coklat. Maka dimungkinkan apa? Ini yang dinamakan gen. Dinamakan kata Nabi SAW mungkin ada kakeknya yang hitam. Sehingga turunannya ini dari mani yang sana gitu. Maka para sahabat jadi tidak jadi marah. Mau mentalak istrinya tidak jadi. Bahkan memperkara istrinya tidak jadi. Ini yang dinamakan thariqatul akli. Akal. Tapi dibenarkan. Cara akal. Ya. Yang ketiga. Ummu Sulaim bertanya. Ya Rasulullah, apakah wanita mandi apabila dia mimpi? Iya, kalau dia melihat air mani. Mungkin apakah dia belum pernah melihat air mani atau bagaimana? Dia bertanya. Lalu Nabi SAW menjawab tidak dengan dalil, tidak dengan apa? Dengan akal. Thariqatul akli, apa kata beliau? Dari mana katanya ada anak yang persis ibunya kalau tidak ada air maninya? Karakternya, wajahnya, bentuknya, kulitnya sama dengan ibunya. Maka menunjukkan itu adanya yang dinamakan gen itu, air mani gitu. Sehingga sekarang ditimbullah apa yang dinamakan dengan tes DNA gitu. Tes DNA, dicek ini anaknya siapa, yang dibuktikan. Nah, jadi para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala sangat penting orang itu berdalil dengan dalil akli. Kita tidak boleh menafikan dalil akli secara mutlak. Karena syariat mengajarkan ini. Dan orang yang diberikan kemampuan berdialog dengan seperti ini sangat kuat ya. Selain dalil nakli. Saya akan berikan contoh 3 ya.
Tadi 3, sekarang 3 dari para ulama besar. Ya. Imam Ahmad ketika berdialog dengan Ibnu Abi Du'ab, salah satu tokoh dari Mu'tazilah, yang mengatakan Quran makhluk. Kan ditanya dulu, dalil akal, walaupun ini syar'i juga. Beliau tanya, apakah Nabi SAW pernah mengatakan Quran makhluk? Apakah Abu Bakar pernah mengatakan Quran makhluk? Apakah Utsman pernah mengatakan Quran makhluk? Beliau mengatakan tidak. Kata Imam Ahmad, mungkinkah ada perkara agama yang mereka tidak tahu kamu tahu? Ya, kalau antum dialog dengan pelaku bidah kan tanya. Sederhana. Imam Ahmad berkata, apakah mereka pernah mengatakan ini? Kata Ibnu Abi Du'ab, mengatakan tidak. Kata Imam Ahmad, mungkinkah mereka tidak tahu kita tahu? Mungkinkah kita tahu mereka tidak tahu? Sedangkan Allah telah mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Akhirnya dia balik jawabannya, merubah jawabannya. Kalau begitu mereka tahu. Dihajar lagi sama Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, mungkinkah mereka tahu dan tidak ngasih tahu? Apa mungkin seluruh para sahabat diam, tidak mengatakan Quran makhluk? Maka kata Imam Ahmad, imam mengatakan para sahabat dan Nabi SAW bodoh, atau kamu mengatakan mereka tahu tapi mereka kitman. Kedua-duanya kamu salah. Kamu menyangka tidak benar kepada Nabi SAW. Akhirnya sang raja di waktu itu yang setelah itu adalah berpegang teguh dengan ahli sunnah. Dia menutup mulutnya, ia talasam. Dia dengan imamahnya menutup mulutnya lalu pergi. Sebodoh ini katanya ternyata Ibnu Abi Du'ab ini. Sehingga dia berdoa, semoga Allah tidak memberikan kecukupan kepada orang-orang yang mereka telah merasa cukup. Jadi ini tidak merasa cukup, padahal orang-orang sebelum mereka telah merasa cukup. Semoga tidak memberikan kebaikan katanya kepada orang-orang yang tidak merasa kenyang, tidak merasa cukup dengan sesuatu yang sungguhnya terdahulu terasa cukup. Nah ini adalah dialog ya. Artinya di sini apa dilalatul akli, dalil akli, dalil akli. Ya. Kemudian yang kedua, ya contoh yang populer, itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdialog dengan orang-orang ateis. Imam Syafi'i tidak bertanya apa itu gajah, tidak bertanya apa itu unta, tidak bertanya apa itu kambing, tidak bertanya apa itu kerbau, dan tidak bertanya apa itu matahari, tidak bertanya apa itu bulan, dan tidak bertanya apa itu planet. Beliau bertanya hanya satu saja, sekuntum bunga dengan 2 ekor binatang. Dan bukan binatang yang besar, tapi binatang yang kecil. Lihatlah olehmu katanya sekuntum bunga. Datang seekor lebah. Apa yang keluar? Namanya lebah, perumpamaan orang mukmin. Dia tidak memakan kecuali yang bersih. Dia tidak mengeluarkan sesuatu kecuali yang bersih. Yang keluar madu. Dan tidak hinggap di ranting yang membuat rantingnya patah. Itu nahal. Itu adalah apa? Nikhla. Itu adalah apa? Lebah. Orang mukmin harus seperti lebah. Tidak makan kecuali yang halal. Tidak keluar kecuali yang baik. Dan tidak berkumpul dengan orang kecuali memberikan kebaikan. Nah itu perumpamaan orang mukmin. Datanglah seekor kupu-kupu, hinggap di banyak kuntum-kuntum bunga itu. Apa yang dihasilkan? Kepompong katanya. Sutra yang mahal harganya. Lalu Imam Syafi'i berkata, mungkinkah ketersusunan makhluk-makhluk ini? Mungkinkah adanya fase-fase, adanya perubahan dari satu fase ke fase yang lain? Kemudian perbedaan satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin kalau kita melihat sekuntum bunga, buah-buahan. Ada yang berbuah dengan angin, ada yang berbuah harus dinikahkan, harus dikawinkan. Ya. Apakah mungkin bahwa itu adalah tidak ada penciptanya? Maka orang-orang ateis baru memahami
fitrah yang sehat mereka mengatakan betul bahwa di sini ada penciptanya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa? Dialog ya. Dialog. Nah, kemudian yang ketiga ada tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah ini dibikin malu di majelis oleh seorang mustami yang bukan terkenal di jamaahnya. Sehingga dia mengatakan Hayroni Hamadani. Katanya. Kenapa? Karena dia bertanya tentang sifat Allah. Ketika orang-orang Mu'tazilah mengingkari Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Katanya. Jadi Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Maka dia bertanya, saya ingin bertanya, apakah Allah ada? Maka dia terdiam itu. Karena kalau dikatakan ada, berarti disamakan dengan yang ada. Kalau dikatakan tidak ada, berarti disamakan dengan yang tidak ada. Maka bingung dia, Hayroni Hamadani katanya. Ini orang telah membuat saya bingung. Yang menuntut dia mengatakan Allah punya sifat. Apa mungkin Allah tidak dikatakan ada? Makanya seperti orang Jahmiyah yang bingung. Kalau dikatakan ada, takut sama dengan yang ada. Kalau dikatakan tidak ada, maka takut disamakan dengan yang tidak ada. Maka bingung orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah laisa bimaujud wala bighairi maujud. Jangan dikatakan ada, jangan dikatakan tidak ada. Liar katanya. Iya. Jadi sini menunjukkan dalil akli itu kuat ya. Dalil akli itu kuat. Ya. Logika yang bersih, Ahlul Quran akan lebih kuat logikanya ketimbang orang lain. Karena logika yang ada dalam Quran untuk menjadikan orang cerdas dan menjadikan orang bertafakur bahwa Quran itu adalah mali'ah. Mali'ah itu adalah penuh dengan cara bagaimana kita berpikir. Maka kan sekarang orang-orang mengatakan kalau orang yang hafid Quran mesti ke sekolah jurusan manapun bisa direkrut itu. Kenapa? Karena kemampuannya itu akan lebih gitu ya. Kalau mampu menghafal Quran maka menghafal yang lainnya akan lebih mudah. Ya, menghafal yang lainnya akan lebih mudah. Apa sih yang sulit untuk dihafal yang melebihi sulitnya menghafal Al-Quran? Bagi kita tidak ada ya. Menghafal yang lainnya, apalagi ilmu yang lainnya, ya cukup dengan abah Google juga bisa gitu ya. Ya Quran kan kita baca ada gurunya. Ya, jadi di sini dalil akli, dalil akli. Ya. Kemudian dalil naklinya yang dinamakan dengan dalil nakli ataupun dalil sam'i, bahwa banyak ayat yang menjelaskan itu. Ya. Ada ayat yang sorry, ada ayat yang tidak sorry. Ada ayat yang jelas, ada ayat yang tidak jelas. Kalau kita tanya sebutkan dalam surah Al-Fatihah yang menunjukkan Allah sebagai pencipta. Kira-kira jawabannya apa? Ya. Di dalam surah Al-Fatihah yang menunjukkan Allah sebagai pencipta, apa dalilnya? Hah? 2 ayat atau 3 ayat? Gampang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb bimana Al-Khaliq, Al-Mudabbir, ya, Al-Malik, Ar-Razik, kullu syai'. Rabb masuk di dalamnya pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki. Kemudian apa? Malik Yaumiddin, pemilik, pencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala ya pemilik ya pencipta, maka masuk. Maka ini dinamakan ayat apa? Ghairu sharih, tapi menunjukkan Allah pencipta. Ayat yang jelas. Yang paling jelas kita lihat dulu yang paling gampang surah Al-Baqarah karena yang paling banyak dibaca apa? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun.
Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalahu. Ya kan ayatnya banyak. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ya banyak ya ayatnya ya. Ayat yang paling akhir coba. Ayat yang paling akhir, surah yang paling akhir. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat yang paling akhir apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Rabbun nas masuk kepada apa? Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Artinya yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki. Ya. Ayat yang pendek, surat yang pendek apa? Hah? Bukan wal asri, ada lagi apa? Bukan Anas, Anas yang tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ila asfala safilin, apa ayatnya sebelumnya? Apa ayatnya? Iya. Sumaradadnahu asfala safilin, ayat sebelumnya apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau berdalil bukan hanya antum ya, sulit ya. Yang udah hafid juga kalau ditanya dalil kadang sulit ya. Makanya kami di Sunnah di halaqah tahfidz ada belajar yang dinamakan ayatul ahkam. Jadi ayat-ayat seputar hukum. Jadi kemudian ayat sekitar tauhid, ayat seputar iman. Jadi dikasihkan pelajaran. Karena tidak selamanya orang itu hafal Quran, maka dia bisa apa? Berdalil. Jadi tidak setiap orang yang hafal Quran, maka dia siap apa? Tahu berdalilnya. Ya. Anallaha khalaqana. Dan dalilnya tadi dua, ada dalil sam'i, ada dalil apa? Dalil nakli. Wa razaqana. Dan Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita. Ya, tentunya surah Ad-Dariyah, innallaha wa razaqu dzul quwwatin matin. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh qulillah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Dan ayat-ayat yang lainnya bahwa Allah Ta'ala pemberi apa? Pemberi rezeki. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Ya. Nah, ayatnya yang tadi disebutkan dalam surah apa? Al-Mu'minun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Atau dalam surah yang mungkin kita sering membacanya, yaitu surah apa? Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu an yutraka? Sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyun tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Wa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Alaysa dzalika biqadrin ala yuhyal mauta. Jadi Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan, kemudian Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Bar arsala ilaina rasula. Tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadanya adalah ke neraka. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian poin terakhir di pelajaran hari ini ya, bahwa mu'allif menjelaskan ya dan mengajarkan kepada kita yaitu 4 poin ini. Jadi 4 poin ini. Apa 4 poin ini? Mu'allif mengatakan Allah pencipta, pemberi apa? Rizki. Jadi Allah pencipta, pemberi rizki. Dalil sami'nya ada, dalil aklinya ada. Tadi udah dijelaskan.
Yang kedua, bahwa mu'allif rahimahullah telah mengatakan Allah tidak menciptakan manusia yang tujuannya adalah untuk semata-mata menikmati dunia. Jadi Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia yang tujuannya semata-mata agar manusia menikmati kehidupan dunia ini. Dalam arti atau dalam kata lain, Allah tidak menjadikan kita agar kita berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan. Allah tidak menciptakan kita agar kita berlomba-lomba mencari harta. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita agar kita berlomba-lomba mencari kebahagiaan dunia, berlomba mencari istri yang paling cantik, berlomba-lomba agar kita mencari suami yang paling ganteng, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu hikmah yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ayat yang tadi. Kemudian mu'allif menjelaskan poin ketiga, bahwa dengan penuh hikmah dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, Allah memberi dua nikmat. Ya. Jadi Allah memberi dua nikmat kepada kita. Selain nikmat dunia dan nikmat alam semesta ini. Apa dua nikmat itu? Diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab. Jadi diutusnya Rasul dan diturunkannya apa? Alkitab. Nah, nanti kita akan selaraskan cara kita berpikir dan bagaimana kita membantah kepada pengingkarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitabnya sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya dan sebagai dalil bentuk kesempurnaan rububiyah Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pengatur, sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai pengatur, itu tidak sia-sia menciptakan manusia. Dan manusia diciptakan bukan hanya untuk kenikmatan dunia, tapi ada kehidupan nanti yaumul qiyamah. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hambanya dan tidak akan mengadab hambanya dengan begitu saja. Dan Allah juga tidak akan memberi pahala begitu saja. Tapi bagaimana? Allah menurunkan kitabnya, Allah menurunkan rasulnya. Dan ini adalah nikmat yang sangat agung. Diutusnya Rasul, diturunkannya kitab. Nah, supaya kita paham di sini, wahai penduduk bumi, wahai manusia, wahai penduduk Nusantara dari Sabang sampai Merauke, sampaikan kalimat ini oleh antum kepada siapa saja. Bahwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Allah menyediakan di lautan dan di air-air adalah bentuk-bentuk ikan. Dan Allah menjadikan bumi ini hamparan, bisa kita melewatinya, dan tidak menjadikan bumi ini cairan, dan tidak menjadikan bumi ini semuanya rawa, tapi daratan yang terhampar luas. Adanya tumbuh-tumbuhan, adanya bunga-bunga, adanya makanan-makanan, adanya binatang-binatang sebagai nikmat bagi manusia. Sebagai nikmat bagi manusia. Kemudian catat dengan tinta emas bahwa kedamaian dan ketentraman bumi ini, jadi akan damainya penghuni bumi ini, akan amannya, damainya penduduk bumi ini,
tatkala mereka itu mengikuti peraturan Allah. Jadi tatkala mereka itu mengikuti peraturan Allah. Tatkala mereka itu mengikuti syariat Allah. Makanya Allah bertanya, apa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah kalian mencari agama selain agama Islam? Apakah kalian mencari bentuk syariat, mencari bentuk pedoman hidup selain Islam? Padahal telah tunduk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Matahari, bulan, planet-planet, bintang-bintang, bumi. Mereka beredar para porosnya, mereka tunduk atas perintah Allah. Siang tidak mendahului malam, malam tidak mendahului siang. Matahari tidak pernah bergeser dari tempatnya, bumi tidak pernah bergeser dari tempatnya, bulan tidak pernah bergeser dari tempatnya. Kemudian bintang-bintang beredar di tempatnya. Maka dikatakan manazil. Ya. Kalaulah matahari bergeser dan maksiat kepada Allah, maka akan hancur alam semesta ini. Dan tidak ada kedamaian dan tidak ada ketentraman alam semesta ini. Maka demikian juga kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dunia ini tidak akan damai, dunia ini tidak akan tentram. Ketika apa? Ketika penghuni bumi ini adalah tidak tunduk kepada syariat Allah Ta'ala. Karena dengan hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan kitabnya, menurunkan para rasulnya. Dan itu pun dua hikmah yang satu dengan yang lainnya bagaikan mata uang. Kenapa? Coba kalau jelek guenya, kitab itu ke bumi, setiap orang akan beristimbat sendiri ya mengambil. Dan tidak ada pembimbingnya seorang rasul, mungkin tidak akan jelas gimana melaksanakan kitab itu. Tapi Allah Ta'ala mengutus rasulnya, kemudian apa? Menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya. Sehingga terjadilah keselarasan. Keselarasan. Coba sekarang peraturan yang dibikin oleh manusia. Definisi saja akan berbeda-beda. Saya berikan contoh ya. Definisi terorisme, definisi radikalisme umpamanya. Maka tergantung siapa yang berkuasa. Dan siapa yang dituduh radikal dan siapa yang dituduh terorisme tergantung siapa yang berkuasa. Kalau itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau apa yang datang dari Allah dan Rasulnya menjadi definisinya jelas. Batasannya jelas. Dan ini hikmah Allah Ta'ala menurunkan kitabnya ke bumi. Nah kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hikmah yang ketiga ya. Mu'allif rahimahullah menyebutkan di sini. Poin yang sangat penting. Kemudian poin yang terakhir dari kalimat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, dan ini penutup pelajaran kita, siapa yang mengikuti Rasulnya, mengikuti kitab yang dibawanya, artinya dibawa oleh Rasulnya, maka dia akan masuk surga, selamat. Dan siapa yang maksiat kepada Rasulnya dan tidak mengimani kitab yang datang ke bawahnya, maka dia akan masuk neraka. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pelajaran terakhir ini satu faedah yang sangat berharga, dan ini pelajaran yang sangat penting ya. Apa? Ya, catat nih, karena ini penting sekali. Tidak ada manusia yang tahu kebenaran tanpa perantara. Ingat ya. Tidak ada manusia yang tahu kebenaran tanpa perantara. Ya. Sehingga besok kita akan bahas tentang bagaimana beriman kepada Rasul itu. Tapi catat dulu. Tidak ada orang yang bisa tahu kebenaran tanpa perantara. Siapa perantara bagi kita untuk mengetahui kebenaran? Adalah para Rasul. Maka dari pelajaran yang pertama, ma'rifatur Rasul,
mengenal Rasul, mengetahui Rasul adalah bagian terpenting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena tidak ada manusia yang tahu kebenaran tanpa apa? Perantara. Bahkan kalau ada hari ini, Bu, ada orang yang mengatakan saya tahu kebenaran karena saya ketemu dengan Allah. Fahadza kafir, dajjal. Kalau ada orang yang mengatakan saya tahu kebenaran langsung dari Allah, dapat wahyu, dapat ilafat, bukan yang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah kadzab, dajjal. Maka dia pendusta, dia adalah dajjal. Karena tidak ada yang tahu kebenaran tanpa apa? Tanpa Rasul. Supaya lebih mantap, saya bawakan ayatnya sebagai penutup. Ya. Tulis ayatnya. Surat Asy-Syura ayat 52-53. Penutup ya, nanti kita buka pertanyaan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila sirati mustaqim siratallahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur. Lihat ayatnya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, artinya di sini melalui malaikat siapa? Jibril, atas perintah dari kami. Artinya Nabi SAW tidak langsung mendapatkan wahyu langsung dari apa? Dari Allah. Tidak mendapatkan Quran langsung dari Allah, tetapi melewati siapa? Jibril alaihi salam. Ketika itu engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan iman. Yang dimaksud adalah perinciannya. Bukan berarti Nabi SAW sesat sebelum dia diutus jadi Nabi. Akan tetapi kami jadikan cahaya yang kami menunjukkan dengan cahaya itu siapa yang kami kendaki dari hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Yaitu zat Allah yang baginya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kepadanya akan kembali segala apa? Urusan. Jadi lihat di sini ada 3 poin yang sangat penting dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa Allah menganugerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu, yaitu Quran. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa Nabi SAW diberi cahaya oleh Allah, hidayah, yaitu apa? Wahyu Quran. Wahyu Quran. Kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk menunjukkan Quran. Apa? Menunjukkan manusia dengan Quran. Innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Dengan apa? Tadi dikatakan nuron nahdi bihi. Cahaya Allah itu apa? Quran yang dimaksud di sini. Terus wahyu. Yaitu jalannya Allah. Apa jalan Allah? Quran. Apa jalan Allah? Islam. Apa jalan Allah? Kitab wa sunnah. Maka dalam ayat ini menunjukkan para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada orang yang tahu petunjuk tanpa perantara apa? Rasul. Tidak ada yang tahu kebenaran tanpa perantara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan para ulama yang lain mengatakan kebutuhan kita kepada Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya. Dan ini perkara yang sangat urgen bagi setiap mukmin, yaitu mengenal kepada setiap apa yang dibawa oleh Rasulnya. Nah, sampai di sini bahasan kita. Insya Allah kita akan menyempurnakannya di pertemuan yang akan datang.